Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ana Abu Malik ya Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu burhan wassabru diya'un wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik kullu nasi yaghdu fa bay'u nafsah fa mu'tikuha aw mubikuha akhrajahu Muslim. Dari Abi Malik ya Al-Asy'ari semoga meridhinya berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh daripada iman. Ya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah ya, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ardi. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah ya, keduanya memenuhi ya, antara langit dan bumi pahalanya. Pahala ucapan ya alhamdulillah memenuhi timbangan kata Rasulullah ya. Pahala ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi ma baina samai wal ardi. Wassalatu nur, salat adalah cahaya. Sedekah adalah burhan atau hujjah. Sabar adalah juga cahaya. Quran kata Nabi hujjatun lak aw alaik. Hujjah bagimu atau atasmu ya. Setiap manusia di pagi hari kita menjual dirinya apakah membebaskannya ataupun mencelakainya. Rawahu Muslim ya. Kata para ulama, at-tuhur syatrul iman ini ada dua tafsiran. Ya. Yang pertama kata mereka maknanya adalah tauhidullah wal ikhlasuddin lillah. Itu makna tuhur. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Itu makna tuhur yang pertama. Ya. Kenapa? Karena dikatakan ibadah, semua ibadah dikatakan tanpa tauhid tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua ibadah ya kalau tidak ikhlas maka tidak akan diterima. Ya. Maka mana tuhur maknanya adalah tauhid. Tauhid adalah separuh daripada iman. Ya. Sebagaimana dalam surah dikatakan Az-Zumar ayat dikatakan 65 berfirman ya walaqad uhiya ilaika ya
wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini kata Allah, dan sungguh aku telah mewahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, dan jika mereka berbuat syirik maka akan hapuslah seluruh amal-amal mereka dan kamu menjadi orang-orang yang khasirin, merugi. Ya. Maka tuhur kata ulama maknanya bertauhid, mentauhid Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tanpa tauhid tidak akan diterima. Ini mana yang pertama. Ya. Mana yang kedua kata mereka adalah maksudnya adalah berwudu. At-tuhuru syatrul iman. Berwudu adalah separuh daripada iman. Iman artinya salat. Ya. Karena kata Nabi dalam yang lainnya, al-wudu syatrul iman kata Nabi. Wudu adalah separuh daripada iman. Ini mana yang kedua ya. Jadi ada yang mengatakan tahur itu adalah bertauhid ya. Ada yang mengatakan berwudu ya. Dan mana yang lebih dekat kata ulama adalah mana yang ditafsirkan dengan mana berwudu. Ya, mana wudu. Karena kata Allah dalam surah Al-Baqarah ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, ai salat kalian. Ya, karena dulu ketika sebelum Allah perintahkan menghadap ke Baitullah itu, mereka salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Ketika Allah rubah menghadap ke Baitullah ke Ka'bah, maka Allah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak menyia-nyiakan salat mereka yang dulu menghadap ke Baitul Maqdis, enggak hilang pahalanya. Ini kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 100 dikatakan 43 ya. Maka bahkan apalagi kalau digabungkan dua-duanya sahih. Ya. Lianna salat la tuqbalu illa biwudu'in. Salat tidak akan terima kecuali dengan berwudu. Karena min syurutil wudu, min syarat salat. Surut salat begitu ya. Begitu pula dikatakan ibadah ya, tanpa tidak akan diterima kalau tidak bertauhid. Wa ibadatun bi ghairi tauhidin ghairu maqbulah. Dan ibadah tanpa tauhid juga tidak akan diterima. Ya. Salat tidak akan terima tanpa wudu, begitu pula ibadah ya, tidak akan terima tanpa tauhid. Ya. Adapun yang masyhur di kalangan kaum muslimin adalah an-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis. Ya. Itu bukan hadis, tapi perkataan Imam Al-Ghazali. Ya. Ketika beliau menjelaskan hadis ini, ya, itu bukan hadis. Namun bagi orang mengatakan itu pada tidak, bukan hadis itu. An-nadhafatu minal iman. Bersuci bagi daripada iman, kebersihan. Itu bukan hadis ya. Yang adalah at-tuhuru syatrul iman ya. Kemudian kata Nabi walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu pahalanya memenuhi timbangan. Ya, memenuhi dikatakan timbangan. Subhanallah ya. Ini keutamaan kalimat tersebut ya. Fihi sawabun kata ulama istiksaru minal hamd, maka dianjurkan menjelaskan tentang pahalanya sangat banyak sekali orang yang betul kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Jadi pahalanya memenuhi dikatakan timbangan. Bahkan Nabi juga mengatakan dalam yang sahih kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan tsaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Kata dua kalimat yang sangat Allah cintai, dua kalimat tersebut. Sangat ringan diucapkan atas lisan, tetapi sangat berat timbangannya, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Maka berbanyak kalimat ini ya. Kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Ya, atau subhanallah wa bihamdihi juga boleh. Atau subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Ini luar biasa kalimat yang kata Rasulullah apa? Ya. Barang siapa yang dhanna bil mal ayun fiqahu. Ya. Barang siapa yang bahil dengan harta untuk menginfakkannya atau berat untuk ia mulai di malam hari, ya,
Maka perbanyaklah mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Bahkan Nabi juga mengatakan ya, barang siapa kata Nabi, bakhil dengan harta untuk menginfakkannya fisabilillah, ya, atau dia pengecut di medan perang, atau susah untuk bangun malam, perbanyaklah mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Ya. Karena lebih utama, lebih Allah cintai daripada menginfakkan satu gunung emas fisabilillah. Lihat. Ya. Kata Nabi ya, memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdihi itu kata Nabi lebih Allah cintai daripada menginfakkan satu gunung sebesar gunung emas fisabilillah. Ini keutamaan zikir. Ya, zikir subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa mengucapkan 100 kali saya katakan di pagi hari, ya, sehari juga 100 kali, maka tidak ada yang bisa menyamai pahala kebaikannya pada hari kiamat. Ya. Kecuali orang yang mengucapkan 100 atau yang lebih daripada 100 kali dalam sehari. Maka kita perbanyak kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Cukup Bapak dari rumah ke masjid itu 100 kali itu dapat. Ya. Enggak usah kita di khusus apa lebih masjid ya. Duduk enggak. Dari rumah ke masjid dapat 100 kali. Ya. Subhanallah wa bihamdi per langkah itu. Ya. Mau sholat subuh subhanallah dapat 100. Ketika pulang 100 juga dapat itu. Berapa itu? 200. Kalau maghrib asar 100 juga. Udah cukup. Jadi bolak-balik kita udah cukup itu 100 kali itu. Ini keutamaan pada kalimat tersebut ya. Kemudian juga mengatakan subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina sama'i wal ardi. Kata Nabi ucapan subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi, itu pahalanya. Ya, pahala ucapan subhanallah walhamdulillah. Ya. Maka Allah Nabi senantiasa menggandengkan dua kalimat ini. Kalimat tasbih dan kalimat tahmid. Tasbih dalam mensucikan tapi dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, gitu ya. Subhanallah kemudian walhamdulillah. Senantiasa digandengkan dua kalimat tersebut ya. Maka Nabi tamla'ani atau tamla'u ma baina samai wal ardi, memenuhi langit dan bumi, pahalanya itu. Maka pahala itu seandainya dikatakan berbentuk ya, berjisim, maka tidak akan muat bumi ini. Nabi mengatakan barang siapa yang sholat jenazah pahalanya mendapatkan 1 qirat. Barang siapa yang ikut mengantar ke pemakaman pahalanya 2 qirat kata Nabi. Kata ya Rasulullah berapa 2 qirat? Seperti 2 gunung yang sangat besar. Kalau 100 orang yang menyolati berapa? Berapa gunung gitu? 200 gunung gitu ya. Kalau dikatakan 1000 orang yang mensolat jenazah dalam sehari enggak muat ya bumi ini dengan pahala. Kalau dikatakan berjisim, berbentuk gitu ya. Itulah apa keutamaan daripada ucapan subhanallah wa bihamdihi ya. Kemudian ya, salat adalah cahaya kata Nabi. As-salatu nur. Ya. Hada syahidun minal hadis ya. Anna diya'u li sahibi. Salat merupakan cahaya bagi orang yang salat itu sendiri. Ya. Wa niran qalbuh. Cahaya bagi hatinya. Cahaya di wajahnya, cahaya di dalam kuburannya. Ini keutamaan salat. Ya. Nur li sahibihi, nur qalbi fi qalbihi, ya. Wa wajhihi wa qabrihi. Ya. Cahaya bagi pelakunya, orang yang salat. Cahaya bagi dalam hatinya, ya. Nur dikatakan taniru qalbu, bisa memberikan cahaya dalam hatinya. Memberikan cahaya di wajahnya, di dalam kuburannya juga cahaya fitoriki. Ini keutamaan salat ya. Bahkan dikatakan ya bisa memberikan cahaya nanti pada hari kiamat. Nabi apa? Man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa nanti yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga atas salat kata Rasulullah, maka baginya cahaya dan burhan hujjah. Wa najatan keselamatan nanti pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid alai dan barang siapa yang tidak menjaga atas salatnya maka tidak ada cahaya baginya.
Tidak ada burhan dan juga tidak ada keselamatan nanti pada hari kiamat. Maka salat merupakan cahaya bagi orang muslim. Cahaya fi hayatihi, dalam kehidupannya, wa qabrihi wa yaumil qiyamah. Ini salat. Cahaya dikatakan fi hayatihi, ya, wa fi qabrihi wa fi yaumil qiyamah. Ya, ini salat ini bagi pelakunya di dalam kehidupannya, cahaya dalam kuburannya, cahaya pada hari kiamat nanti. Lihat kata Allah dalam surah dikatakan Al-Hadid, ya. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ya, kata Allah, apa namanya, hari ketika kamu melihat, kata Allah, ya, orang mukmin mereka bercahaya, ya, di hadapan mereka juga di belakang mereka. Cahaya salat. Maka kata Nabi, as-salatu nur. Salat adalah cahaya, ya. Kemudian kata Nabi, was-shadaqatu burhan, sedekah adalah burhan. Apa burhan? Hujjah, bukti. Ya, bukti keimanan seseorang adalah dengan sedekah. Kata Nabi apa? Dalam surah dikatakan Al-Hasyr ayat 9, Allah berfirman, ya, wa man yuqasuha nafsihi faulai qaumul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, dari sifat bahil. Barang siapa yang dijaga dari sifat bahil, sukh itu lebih daripada bahil. Apa kata Allah? Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Maka kata Nabi, as-shadaqatu burhan. Sedekahlah bukti keimanan seseorang. Ya. Kata Allah, wa man yuqa suhha nafsihi faulai qaumul muflihun. Barang siapa yang dijaga, ya, dari kebahilan dirinya, ya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Kemudian salat, sabar adalah dia, kata Nabi. Wasabru diaun, sabar adalah dia. Dia juga cahaya. Karena seluruh aktivitas kita, ya, membutuhkan dikatakan kesabaran. Ya. Semua aktivitas membutuhkan kesabaran. Sabar kata ulama ada 3 macam. Ada sabar dalam atas ketaatan. As-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Ya. Yang kedua, sabar dikatakan an maksiatillah, dari kemaksiatan. Dan sabar dikatakan ala aqdarillah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini macam-macam sabar, ya. Sabar atas ketaatan, sabar dari meninggalkan kemaksiatan, dan sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh kesabaran. Ketaatan butuh kesabaran. Ya. Karena kalau nggak sabar, wah kita apa namanya, Bapak nggak mungkin sampai ke masjid. Duduk di masjid ini nggak mungkin kalau ada kesabaran. Ya, duduk sabar. Ada semua kesabar. Soal itu kesabar, kata Rasulullah, kata ulama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ya semua dikatakan amal kebaikan butuh kesabaran. Ya, kalau nggak sabar tidak bisa, ya, kita bisa melakukannya, ya. Begitu pula meninggalkan kemaksiatan, ya. Kemudian, ya, wal Quran hujjatun lak aw alaik. Quran adalah hujjah bagimu atau atasmu. Ya. Ini kata Nabi, Quran hujjah bagimu atau atasmu. Ya. Artinya apa? Hujjah bagimu, pahala bagimu atau dosa atasmu. Ya. Ini Quran ini. Ya. Bagi orang yang membaca Quran, ya, memegang Quran, maka ada 2 kemungkinan. Ya. Apakah pahala bagi dirinya atau dosa atasnya? Orang memegang Quran. Ya. Maka kata para ulama menjelaskan, apabila seorang dikatakan ingin mengetahui, ya, idza arata an ta'rifa mata yakunu Quran hujjah laka aw 'alaik, apabila engkau ingin mengetahui Quran itu hujjah bagimu atau atasmu, maka hendaknya kita mengetahui apa maksud Allah menurunkan Al-Quran. Ya. Apa maksudnya? Ya. Tujuannya apa? Ya. Maka Hasan Basri menjelaskan bahwasanya, ya, innama nazal Quran liyu'mala bi, karena Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan sekedar bacaan. Hudan lil muttaqin, bukan sekedar bacaan Quran itu. Ya. Maka kalau dikatakan kita baca cuma tidak mengamalkan, maka bahaya. Kata Nabi, hujjatun laka aw alaika, pahala bagimu atau atas dosa atasmu. Lihat kata Rasulullah, ya,
Yuta bil Quran yaumil qiyamah. Ya. Wa ahlihi alladziina kanu ya'maluna bihi. Akan didatangkan nanti pada hari kiamat Quran. Ya, akan didatangkan pada kiamat ya, dan ahli Quran. Siapa itu kata Rasulullah? Alladziina kanu ya'maluna, yaitu orang-orang yang mengamalkan Quran. Itulah ahlul Quran. Ya. Bukan orang yang baca, tapi ahlul Quran orang mengamalkan. Alladziina ya'maluna bihi kata Nabi. Itu ahlul Quran. Ya. Jadi orang yang dikatakan membaca setiap hari, setiap saat, bahkan mungkin tiap bulan dia khatam, tetapi tidak mengamalkannya, bukan Al-Quran. Ya. Karena dikatakan alladzina kanu ya'maluna bihi, itu Ahlul Quran. Ya. Membaca dan mengamalkannya. Falladzi ya'malu bil Qur'ani wa huwa min ahli. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quran itulah Ahlul Quran. Wa amal ladzina yasma'u bi ayatillah wa yaqra'uha wa la ya'malu biha la yakunu min ahliya. Orang yang mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan dan dia membaca ayat-ayat Allah wa la ya'malu biha, namun tidak mengamalkan Al-Qur'an, maka bukan termasuk ahlul Qur'an. Kata Nabi mengatakan alladzina ya'maluna bihi. Jadi bukan sekedar membaca. Lihat kata para ulama, wa ammal ladzi yasma'u ayatillahi wa yaqra'uha wa la ya'malu biha la yakunu min ahliha. Jadi orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, dia dengarkan. Dan juga membaca ayat-ayat Allah, ya. Tetapi tidak mengamalkan isinya, maka bukan termasuk ahlul Quran. Ya. Jadi ahlul Quran adalah orang yang mengamalkan Al-Quran, tidak sekedar membaca, ya. Itulah ahlul Quran kata Rasulullah. Lihat di dalam hadis yu'ta bil Qur'ani yaumil qiyamati wa ahlihi. Ya. Akan diatakan Al-Qur'an pada hari kiamat dan ahli Qur'an. Kata Nabi apa? Alladzina ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an, tidak sekedar baca. Ya. Maka kata para ulama, wallah, ya, lam yujab ala ibadi ayahfadu ayatil Qur'an kullaha. Allah tidak mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk menghafalkan seluruh ayat-ayat Al-Quran, tidak. Ya, tidak. Ya. Jadi menghafalkan itu adalah keutamaan, fadilah. Namun tidak mewajibkan kepada hamba-hambanya menghafal seluruh ayat Al-Quran. Memang ada sebagian yang wajib dihafal, seperti Fatihah wajib dihafal. Namun tidak seluruh ayat aku dihafalkan. Ya. Walakin kata para ulama, walakin aujaballahu subhanahu wa ta'ala amalu bihi. Ya, ala jami, tetapi Allah mewajibkan kepada hambanya untuk mengamalkan Al-Quran seluruhnya yang kita mampu diamalkan. Karena perintah itu kata Rasulullah, idza amaratukum bi amrin fa'tu minhu matata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kalian contoh perintah, maka amallah, lakukan semampu kalian. Tapi kalau dikatakan masalah larangan, maka tidak ada semampu kita, ya. Karena kata Allah dalam surah At-Taghabun, ittaqullaha mas tata'tum, ya. Itu mengenai Al-Quran, ya. Jadi bisa hujah bagi kita, juga bisa dikatakan atas kita, hujah bagi kita pahala, ya, atau atas kita adalah dosa, ya. Kemudian setiap manusia kata Rasulullah di pagi hari itu menjual dirinya. Ada yang membebaskannya, ada yang mencelakainya. Ya. Maka ya, orang yang dikatakan menjual dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketaatan, ya, dan mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang mu'atiqah, membebaskan dirinya. Ada orang-orang yang dikatakan menjual diri kepada syaitan, ya, dan kepada hawa nafsunya, ya. Fa kullu fi'luh, ya, melakukan perbuatan maksiat, maka itulah yang kata Rasulullah adalah yang mencelakai dirinya sendiri. Itu atau mubiqwa, mencelakai dirinya sendiri. Kemudian tentang hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah, dia, kata Rasulullah, kata beliau, ajrul amali ahabbu ilallah azza wa jalla. Amalan apakah yang paling Allah cintai? Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Qala Nabi sallallahu as-salatu ala waqtiha. Kata Nabi salat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha. Ya.
Qultu summa ayun, apalagi ya Rasulullah? Qala birrul walidin. Lihat, ini dua amalan yang di mana Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah, pasti ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Salat pada waktunya, ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian birrul walidin, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Maka di mana ada perintah untuk ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, pasti ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lihat kata dalam surah Luqman ayat 14. Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Ya. Dalam surah ada kata Al-Nisa ayat 36 berfirman dia, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Awas. Di mana ada perintah ibadah kepada Allah, ya, ada perintah bertauhid kepada Allah, ya, ada perintah berbakti kepada kedua orang tua. Di mana ada larangan menyekutukan Allah, pasti ada larangan durhaka terhadap kedua orang tua. Maka kata para ulama, Nabi menjelaskan orang yang ibadah kepada Allah tetapi durhaka terhadap kedua orang tua, maka tidak ada manfaatnya amalan tersebut. Maka hati-hati ya. Jadi orang tua itu merupakan kunci, bahkan kata kunci surga. Ya. Kunci dikatakan surga adalah kedua orang tua kita bagi para suami ya. Dia para istri, kata Nabi, surga di tangan suami. Kalau para istri ya. Bahkan Nabi juga Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ya. Di mana ada perintah tauhid, ada perintah berbakti pada kedua orang, ini tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dipisahkan ya. Di mana ada larangan berbuat syirik, ada larangan durhaka terhadap kedua orang tua ya. Kemudian ya, dalam hadis yang lain juga mengatakan salatul jamaah, dari hadis Abu Hurairah ya. Salatul jamaati afdal min salati ahadikum wahdah ya 25 juz'an, muttafaqun alaih. Kata Nabi, salat berjamaah itu lebih afdal dari salat di antara kalian sendirian. Berapa? 25 bagian juz'an, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin kata Nabi, salatul jamaati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Ya, muttafaqun alaih juga. Ya. Ada riwayat 25, ada riwayat dikatakan 27. Ya. Maka kata ulama ya, derajat dikatakan yang adratul asghar jadi minimalnya 25 itu. Jadi orang yang sholat berjamaah itu pahalanya sama dengan 25 kali sholat itu minimalnya. Ya. Maka 25 ada 20, ada 27. Artinya apa? Orang sholat berjamaah di masjid ya. Sekali itu lebih utama daripada sholat sendiri 25 kali atau 27 kali. Itu pahalanya. Ya. Jadi berapa sholat dikatakan subuh di masjid berjamaah sekali itu 2 rakaat itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat subuh di rumah 54 kali. Kalau yang 27, ya. Kalau yang 50 kali rakaat. Siapa yang sanggup? Ya. Maka 17 rakaat salat wajib berjamaah di masjid lebih utama daripada 400 berapa? 59 rakaat. Ini keutamaan apa? Dia 17 kali 27 aja berapa? Ya. Ini subhanallah ya. Maka ini salangkah rugi ya bagi kaum laki-laki yang sholatnya di rumah, sangat rugi. Sangat rugi sekali ya. Bahkan memang hilaf para ulama mengenai hukum sholat berjamaah itu. Ada pendapat mengatakan syarat sahnya sholat, ini mazhab Syafi'i. Ya. Begitu kata Imam Nawawi juga demikian. Syaratul li sihhatis sholat. Syarat
Ada yang mengatakan sunnah, dia katakan muakkad. Ada beberapa yang katakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Ini hukum sholat berjamaah para ulama. Ada yang mengatakan syarat sahnya sholat, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu ain. Ya. Tapi dalil yang kuat adalah menunjukkan fardu ain. Ya, seperti apa kata Allah, ya, aqimus shalah wa tuzakka warka'u ma'ar raki'in. Ya, warka'u ma'ar raki'in. Dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku di mana? Di masjid. Ya. Nabi juga mengatakan man sami'a nidaa falam yati fala salata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengar adzan, ya, dan ia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat bagi dia kecuali adanya udzur. Di antara hadis ulama yang mengatakan wajib. Ya. Man sami'a nida, barang siapa yang mendengar adzan kata Nabi, dan ia tidak menjawab adzan tersebut, tidak mendatanginya, maka tidak ada salat bagi dia kecuali adanya udzur. Maksudnya kata bukan tidak sah, namun tidak sempurna sholat dia. Maka Imam Syafi'i mengatakan orang laki-laki yang sholat di rumah tanpa udzur maka sah sholatnya. Tetapi dia berdosa karena tidak meninggalkan kewajiban. Ini kata Imam Syafi'i. Ya. Maka dikatakan ya ada riwayat yang sahih ya dari Abu Hurairah Muslim ya. Ada seorang sahabat buta datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya. Aku orang buta, ya. Adakah rukhsah untuk sholat di rumah? Kata Nabi, apa kau dengar adzan? Iya, kata Nabi, ajib. Bahkan 6 udzur yang dia sampaikan kepada Rasulullah. Ya. Pertama kata dia, aku buta ini. Ya. Yang kedua, tidak ada yang nuntun kata dia. Ya. Yang ketiga, jauh dari rumah masjidnya itu. Yang keempat kata dia, terhalang oleh hutan rumahnya. Yang kelima, banyak binatang buas yang berbisa kata dia. Yang keenam kata dia, kabirus sini, umurku udah tua. Apakah ada rukhsah bagi saya untuk sholat di rumah? Kata Nabi, sami tanida ali sholati, apakah kamu dengar adzan? Kata dia, nam. Kata Nabi, ajib kalau gitu. Lihat, 6 udzur. Ya, seorang buta, ya, tidak ada yang nuntun ke masjid, jauh dari rumah masjidnya, terhalang oleh hutan, kemudian banyak binatang buas dan berbisa kata dia, dan kabirus sini, umurku udah tua. Apakah ada rukhsah bagi saya untuk sholat di rumah ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Ya, sami tanida al sholati, apa kamu dengar adzan? Kata dia, nam. Nabi, ajib kalau begitu, penuhi. Ideal ulama yang mengatakan wajib. Ya. Kalau tanpa adanya udzur. Ada yang udzur apa? Udzur itu banyak, seperti ya safar, ya sakit, ketiduran, gitu ya. Ini termasuk udzur. Ya. Mungkin ketiduran tidak udzur bagi dia. Atau dikatakan sakit maka udzur bagi dia. Tidak masalah, tidak berjamaah. Ini bagi laki-laki. Ada bagi wanita dikatakan utamanya di rumah. Tetapi katanya tidak boleh, dilarang. Jika ada para wanita mau ke masjid, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian larang apabila para wanita mau ke masjid, jangan dilarang. Tetapi rumah mereka lebih utama daripada masjid. Ini kata Nabi. Artinya para wanita jika sholat di masjid maka sama dengan laki-laki pahalanya itu. Tetapi jika di rumah maka lebih utama daripada di masjid. Laki-laki sebaliknya kata para ulama, apabila mereka sholat di rumah tanpa udzur, berjamaah bersama kaum ibu-ibu, bersama ibu-ibunya, isi dan anak-anaknya, maka tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ya Mas. Bagi laki-laki ya bagi bapak-bapak yang sholat di rumah ya tanpa adanya udzur, berjamaah bersama anak istrinya, maka tidak mendapatkan pahala berjamaah walaupun dia berjamaah. Ya. Bagi ibu-ibu di rumah dikatakan walaupun tidak berjamaah, pahalanya lebih utama daripada di masjid. Ini yang dibedakan antara laki dengan dengan wanita ya. Ini kekhususan bagi seandainya dikatakan ya sholat berjamaah, wah haruslah perempuan itu di masjid, kayaknya repot gitu. Ya. Gimana itu anak-anak ya. Bawa anak-anak gimana, ibu hamil gimana, berat. Maka Nabi utamakan bagi perempuan di
di rumah bukan di masjid. Tapi bagi laki-laki ada di masjid ya. Itu di antara dalil mengenai apa namanya sholat berjamaah ya. Memang ada 4 pendapat tadi ya. Kemudian hadis yang lain mengenai keutamaan sholat dikatakan fajar. Ya. Dari Sa'ad bin Hisham dari Aisyah ummul mukminin dia berkata, qala Rasulullah SAW, ya raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawi Muslim. Kata Nabi apa? 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Keutamaan, pahalanya ini. Pahala salat sunnah fajar ya, atau salat sunnah qabla subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Kita di sini punya tanah 1 hektar aja udah hebat gitu ya. Tapi kata Nabi 2 rakaat itu lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Bukan hanya 1 hektar, bukan hanya 5 hektar, bukan hanya dunia dan seisinya kata Nabi. Ini luar biasa ya. Jadi adalah apa salat sunnah qabla subuh ya. Karena salat sunnah qabla subuh dengan salat sunnah fajar itu maknanya sama. Ya. Apalagi salat wajibnya ya. Kalau salat sunnah apalagi salat wajibnya. Maka kata Nabi mengatakan ya, barang siapa yang menjaga ya Ibnu Adam kata Rasul, kata Allah di kursi ya, sujudlah, rukulah kepadaku untuk 4 rakaat di awal nahar ya, akan aku jaga sampai akhir nahar. Inilah para ulama mengenai juga awal nahar ini ya. Ada yang mengatakan salat subuh dan sunnahnya, ada yang mengatakan salat duha 4 ini ya. Allahul musta'an. Kalau laki-laki harus di masjid. Ya. Adapun mau sholat rumah itu disunnahkan. Kata Nabi ada riwayat yang sahih, hendaknya di antara kalian membuat masjid di rumah-rumah kalian. Maksudnya setiap kaum muslimin memiliki masjid di rumah itu, kamar khusus untuk sholat. Sholat apa? Sholat sunnah, tahajud, ya itu di situ. Makanya namanya masajidul buyut, masjid-masjid di rumah. Ya, untuk para wanita gitu ya. Untuk kita sholat malam, sholat sunnah maka di rumah, itulah disebut dengan masjid di rumah. Bukan untuk sholat berjamaah bersama itu enggak. Ya, jadi laki-laki harus di masjid. Kecuali sakit atau dikatakan apa ketiduran, kesiangan gitu maka tidak masalah gitu. Wallahu a'lam. Nah. Ya, cukup ya. Semoga bermanfaat. Kita hadir alhamdulillah sudah tuh.